Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Daud berkata, dari mana datang pertolonganku? Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana ada pertolongan Tuhan akan datang? Dari mana akan ada kekuatan atau jalan keluar? Tapi dikatakan pertolonganku itu datangnya dari Tuhan, pencipta alam semesta. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Boleh sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sepakat sama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara yang sepakat sama-sama sekali lagi katakan, let's sing. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu
ini kami ada karena Engkau pelihara kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sembah Kau, kami sanjung tinggikan nama-Mu. Yesus Kau layak, Yesus Kau layak. Kami beri hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, hanya bagi Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, amin. Kuasa-Mu mengubah hidupku, amin. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Katakan, tiada yang seperti Engkau, amin. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, amin. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa jika Tuhan pernah melakukan banyak hal dalam hidup kita, jika Tuhan pernah menolong kita, jika Tuhan pernah mencurahkan rahmat dan kuasa-Nya yang luar biasa atas hidup kita, Dia juga Tuhan yang sama yang akan menolong kita di jalan-jalan ke depan hidup kita. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan untuk menuntun berjalan di depan kita, saudara. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Dia yang berjalan di depan kita. Saudara, firman Allah berkata bahwa Dia itu yang berjalan di depan kita. Pertolongannya itu cukup
buat setiap kita. Sebab itu Daud selalu berkata bahwa aku tidak tahu apa yang ada di depan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia selalu katakan bahwa terlalu besar, terlalu banyak jumlah musuh-musuhku. Tapi firman Allah berkata bahwa tapi Engkau penolongku, Engkau kekuatanku, Engkau sahabatku, Engkau segala-galanya. Sebab itu saudara, tema kita pada pagi hari ini, Tuhan penolongku, Dia yang menolong kita. Dan hari ini kita akan bacakan firman Tuhan dalam Yesaya 45. Ini ayat yang dari pertama saya terima Yesus, saudara ya. Terima Yesus sekalipun saya Kristen, tapi suatu waktu saya membuka hati saya dan sungguh-sungguh mengundang Tuhan Yesus dalam hidup saya, saudara. Jadi bukan hanya sekedar saya Kristen, tapi saya rindu sekali dan ingin Tuhan yang menuntun hidup saya, Tuhan yang menjadi Bapa, yang menjadi Raja dalam hidup saya. Dan saya membuka hati, saya menerima Yesus. Sudah dalam Yesaya 45 ayatnya yang kedua, firman Allah berkata seperti ini, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Saudara, ayat ini berkata bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita, saudara. Artinya Tuhan yang berada di depan kita. Dengan kata lain, saudara, pertolongan Tuhan itu selalu datang dan Dia yang akan tuntun kita, Dia yang akan tolong kita. Kadangkala kita menolong Tuhan dan kita ingin mengatur dan menolong Tuhan, tapi yang seharusnya yang menjadi penolong kita itu jauh lebih kuat, saudara. Yang menolong kita ini jauh lebih hebat, karena kita perlu ditolong. Artinya kita lebih lemah, kita membutuhkan pertolongan, saudara. Sebab itu firman Allah berkata bahwa Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Kalau Dia berjalan di depan kita, kira-kira kita takut nggak, saudara? Kalau Dia di depan kita, kita mungkin akan melewati musim-musim atau jalan-jalan yang sulit. Tapi kalau Tuhan di depan kita, kita tidak akan takut. Saudara pernah nggak kalau suatu waktu mungkin kalau pada zaman dulu ya, misalnya ada ke satu tempat permainan di Jakarta, Anda tahu saudara ya, let's say Ancol, dan kemudian di dalam situ ada permainan-permainan yang misalnya masuk rumah yang bikin takut ya. Kalau nggak salah rumah hantu atau apa, itu hanya permainan. Tapi saudara kalau masuk sendiri takut, tapi kalau ada orang di depan, biasanya ada yang guide kita atau ada teman kita yang mungkin lebih pemberani. Ketika dia berjalan di depan, saya lebih berani, saudara. Artinya ada teman di dalam, saudara ya. Ada juga permainan yang apa namanya tuh? Ada permainan juga yang rumah apa ya? Kayak rumah sesat ya. Jadi jalan tuh nggak tahu jalan keluar. Jadi kayak muter-muter. Jadi kalau sendiri juga takut karena memang lebih gelap-gelap, ada kaca-kaca. Jadi sedikit-sedikit horor-horor, tapi dibuat aja gitu, saudara, hanya buat permainan. Nah, saudara, kalau ada orang di sana, saya tidak akan takut sekalipun muter-muter kan. Aduh, di mana jalan keluar? Aduh, tiba-tiba cuma sendiri, tiba-tiba orang udah nggak ada kan, ngeri banget, saudara. Tapi kalau ada teman, paling tidak saya akan merasa jauh lebih ada tenang, saudara. Sebab itu lagu pertama berkata bahwa hatiku tenang berada dekatmu, saudara. Jadi kalau kita dipimpin oleh Tuhan, artinya Tuhan dekat dengan kita dan kita mendekat dengan Tuhan, saudara, jangan ada ketakutan. Takut ada, khawatir ada, cemas ada, tapi jangan itu tinggal dalam hidup kita, saudara ya. Jadi dengan contoh soal kalau ada yang ketika saudara mendapati, aduh dokter hasilnya kesehatan seperti ini, hasil kita tidak bisa mengkhianati hasilnya, memang di depan mata mungkin hasil kesehatannya kurang baik, semua mungkin hasilnya buruk, tapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Firman Allah berkata kita boleh minta kepada Bapa sebagai anak. Dan firman Allah berkata bahwa kita boleh berseru dan kita percaya dengan iman. Dan firman Allah berkata apa yang kita percayai dan kita yakin kita sudah menerimanya, maka itu akan datang kepada kita, itu akan diberikan kepada kita, saudara. Jadi firman Allah berkata bahwa kalau kita percaya, maka itu akan jadi. Bilangan 14:28 itu ayat yang sederhana, simple, yang dari pertama saya ikut Tuhan saya selalu ingat. Bilangan 14:28, apa yang saya percaya di hadapan Tuhan, apa yang firman-Nya dan saya percaya di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan. Bahkan apa yang saya ucapkan dan saya percaya dengan iman, dan itu memang rencana Tuhan, itu saya percaya Tuhan pasti lakukan, saudara. Dan saya percaya sekali itu masih berlaku sampai hari ini, saudara, siapapun kita. Sebab itu saudara, ketika ada hal-hal yang sulit di depan, kita perlu mempercayai bahwa Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Kenapa? Karena Dia di depan, Dia akan menuntun jalan kita, Dia akan meluruskan jalan kita. Bahkan ada ayat selanjutnya berkata, Dia berjalan di depan kita dan hendak meratakan gunung-gunung, saudara.
Jadi dalam kehidupan kita kadang-kadang kayak apa sih namanya, tiba ada lubang-lubang dan kemudian kita timbun, tapi ternyata di dalam itu ada hal-hal yang mungkin yang busuk yang tidak kita keluarkan, kita hanya timbun saja. Dan Tuhan mau bukan hanya meratakan, tapi Dia mengeluarkan semua hal yang buruk. Itu kemudian jalan-jalan yang di dalam ada lubang-lubang, jerat di sana, dan kemudian keluar semuanya, dan kemudian Dia timbun benar-benar di dalamnya sudah kosong, nggak ada apa-apa, dan kemudian diratakan, saudara. Ya, tidak ada bergelombang-gelombang yang mungkin membuat kita juga jatuh, yang membuat kita juga kalau mobil jalan berkelok-kelok dan terlalu besar, saudara, timbunannya itu membahayakan perjalanan, saudara ya. Jadi jalan yang rata itu enak banget, saudara. Jadi dikatakan Dia yang akan berjalan di depanmu dan Dia akan meratakan gunung-gunung, saudara. Itu yang pertama tadi saya katakan, ada yang timbunan-timbunan yang gak jelas yang membuat kita gampang jatuh, tapi juga bisa berbicara gunung persoalan, gunung tantangan, gunung ketakutan kita, gunung penyakit, gunung pergumulan kita, saudara. Dia katakan Dia akan ratakan, Dia sanggup, saudara. Firman Allah berkata bahwa kalau kita memiliki iman dan tidak goncang, kita bisa berkata kepada gunung itu pindah, dan itu akan terjadi. Tercampaklah ke laut dan itu akan terjadi. Artinya tidak ada yang membedakan satu orang pun dengan yang lain, hanya iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan dalam Ibrani 11 berkata iman itu now faith. Iman itu adalah sekarang, bukan kemarin. Dan iman itu artinya sesuatu yang tidak ada dasar kita berpijak, dan sesuatu yang kita sudah percaya tapi kita tidak melihat, kita belum menerimanya. Itu artinya iman. Dengan kata lain, saudara, ketika ada gunung persoalan, ketika ada gunung tantangan, kita perlu dengan iman kita kepada Tuhan dan berkata kepada gunung, engkau dipindahkan, engkau dicampakkan, dan kita akan melihat mujizat Allah, saudara. Hari ini, saudara, kita perlu untuk menatap setiap kesulitan. Kita jangan lari dari kenyataan, kita hadapi setiap kesulitan tidak sendiri, tapi Yesus berjalan di depan saudara dan saya. Dan firman Allah berkata, saudara, kemudian Dia katakan dan Dia akan memecahkan pintu tembaga dan hendak memecahkan palang-palang besi. Saudara ingat ketika murid-murid Kristus yang berada di Silas dan murid-murid yang ketika mereka selalu dikejar-kejar, mereka selalu entah disesah, entah mereka dicambuk, saudara. Kalau saudara baca dalam sejarah kekristenan, ada banyak sekali pengikut Tuhan, orang-orang yang radikal untuk Kristus, yang kemudian mereka dicambuk, disiksa, dipenjara, saudara, karena memang ketika mereka masuk satu kawasan dan kemudian ada orang-orang yang diselamatkan, saudara, tapi kemudian ada orang-orang yang tidak suka dan ada hukum-hukum yang memang menentang adanya mungkin menyembah Tuhan yang lain, mungkin selain dewa itu, atau mereka mempercaya harus menyembah kaisar dan tidak boleh ada yang lain, saudara. Kemudian ada pengikut Kristus yang dipenjara, pengikut Kristus yang kemudian disiksa dan yang lain. Dan Alkitab mencatat ketika pada tengah malam, saudara, dikatakan mereka itu diikat, saudara, dikatakan bahwa ada belenggu yang mengikat, saudara, murid-murid Kristus, saudara. Kalau saudara baca yang kalau mereka ada yang dipenjara, ada mereka yang disalib terbalik, itu banyak sekali, saudara ya. Dan firman Allah berkata kalau mereka di dalam penjara itu belenggunya itu tidak main-main, saudara. Itu belenggunya itu benar-benar yang memang sudah penjara yang tua, yang memang sudah biasa. Apalagi di penjara itu mereka itu ada kelas-kelasnya. Ada memang untuk penjara-penjara yang memang khusus, memang itu untuk orang-orang yang kelas kakap, saudara ya. Dan ada juga untuk penjara yang memang mungkin mereka hanya kasus-kasusnya biasa. Suatu waktu ketika saya ada di Jepang, saya untuk mengunjungi ada seorang anak Tuhan yang kemudian dia dipenjarakan di Jepang, saudara. Tapi kemudian kasusnya itu kalau nggak salah itu bukan kasus yang disengaja ya, saya lupa apa. Tetapi kemudian hanya ada kasus yang tidak berat, yang memang dia tidak salah. Tapi kemudian memang ada hukum di sana yang memang harus ditegakkan. Dan kemudian anak Tuhan ini kemudian dipenjara dan kami ke sana. Dan ternyata penjara di Jepang yang kami kebetulan yang penjara ini rapi banget, saudara. Jadi mungkin kalau memang enak banget sebenarnya. Makanya kita dengarnya bahwa ada orang-orang di sana juga yang memang kalau mereka nggak ada pekerjaan atau apapun ya, atau mungkin itu di penjara juga enak, saudara, makan enak, tempatnya nyaman, saudara ya. Sekalipun namanya kebebasan yang kemudian diambil itu tidak enak seharusnya, saudara. Nah, firman Allah berkata bahwa pada saat itu, kalau ada satu kisah dalam firman Allah, saudara, dalam
Ketika Paulus dan Silas mereka di penjara, saudara, mereka dikatakan belenggunya itu diikat, dan itu di tempat yang ditaruh di paling sulit, saudara ya. Dan kemudian itu ketika ikatan itu pasti ada palang-palang besi, pintu-pintu tembaga, mungkin berlapis-lapis untuk para narapidana, sehingga mereka tidak bisa lolos, mereka tidak bisa melarikan diri, saudara. Artinya, saudara, dalam kehidupan kita mungkin tidak dipenjara secara fisik seperti mereka, tetapi saudara, izinkan kuasa Allah menerobos setiap kehidupan kita. Dikatakan menghancurkan setiap pintu-pintu palang besi. Bahkan saudara, kita yang mungkin kelihatannya seperti dipenjarakan oleh masa lalu, kita diikat oleh belenggu-belenggu sehingga Anda dan saya tidak bisa berjalan berlari menggenapi rencana Allah. Ada orang yang mungkin hari ini Anda tidak dipenjara, tapi Anda terikat, Anda tidak bisa bergerak bebas, saudara. Anda diikat oleh kepahitan, kekecewaan, Anda diikat oleh hal-hal yang menghantui, saudara. Mungkin Anda diikat oleh kepahitan ataupun masa-masa yang sulit yang pernah kadang-kadang menjadi trauma, saudara. Dan kemudian itu sangat mengganggu, sehingga saudara ada pintu-pintu palang besi, pintu-pintu tembaga yang seharusnya Tuhan ingin menghancurkan, supaya setiap belenggu, setiap ikatan itu terlepas, dan Anda dan saya boleh berjalan dalam hadirat dan kuasa Allah. Dikatakan Dia akan menuntun, dan tidak ada ikatan, tidak ada penjara, tidak ada yang membuat kita terhalang, saudara. Ada satu lagu yang dulu saya suka nyanyi, Take the shackles off my feet so I can dance. Dikatakan, aku ingin bernyanyi, aku ingin menari, saudara. Jadi ambil, hancurkan setiap palang, setiap ikatan, setiap belenggu, saudara ya. Kadang-kala kita memang Kristen, cinta Tuhan, melayani, tahu firman, tapi ikatan itu tetap mengikat kita. Anda tidak bisa kemana-mana, hanya di situ saja, dan Anda tidak bisa berjalan dalam kemerdekaan dan melihat Tuhan menuntun hidup kita. Tuhan pasti berjalan. Nah, kalau kita terikat di sana, tidak bisa kita berjalan mengikuti Tuhan. Tapi kabar baik, firman Allah berkata, yang pertama, Dia berjalan di depan kita. Yang kedua, Dia ingin meratakan setiap gunung-gunung, hal-hal yang kita timbun yang gak selesai, yang gak beres, masa lalu yang gak selesai, dan kemudian kita masih ingat, kita masih pikir, kita masih olah, kita masih bawa sampai di tahun yang baru. Dia mau benar-benar dibersihkan, diratakan, tidak ada lubang-lubang, tidak ada bekas-bekas luka yang masih membekas, saudara. Anda tidak mampu mengampuni, tapi izinkan kuasa darah Yesus itu menolong, sehingga kita bisa mengampuni setiap lubang-lubang, bekas luka ini boleh sembuh, dan Anda diberi kekuatan yang baru untuk dikatakan setiap jalan yang sulit diratakan. Bahkan setiap gunung-gunung pencobaan itu boleh disingkirkan, sehingga Anda boleh berjalan di tanah yang rata dalam kemenangan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa Dia membebaskan kita dari setiap palang pintu yang menghalangi jalanmu, dari setiap pintu-pintu tembaga yang sulit untuk ditembus, saudara, dan ikatan belenggu yang mengikat kita. Biarkan hari ini menjadi hari pembebasan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, taruh dan live chat, aku bebas karena Yesus, saudara. Karena kita percaya hanya orang yang merdeka, orang yang bebas, engkau yang berjalan di tanah yang rata, orang kau yang berjalan tidak ada yang menghalangi, engkau yang berjalan tidak ada pintu yang menutup. Firman Allah berkata, jika Tuhan yang membuka, no one, tidak ada orang yang dapat menutup jalan. Dan izinkan Dia berjalan di depan saudara, di depan keluarga kita, di depan pekerjaan kita, di depan seluruh hidup dan mimpi dan harapan kita. Dia Yesus yang berkata, I am the way. Dia katakan, aku adalah jalan, aku adalah pintu, aku yang berjalan di depanmu. Mari arahkan tangan kita ke layar. Bapa, kami mengucap syukur, biarkan hari ini menjadi hari kebebasan. Kami dibebaskan karena Yesus, kami ditolong karena Yesus. Dan biar Engkau meteraikan setiap firman yang sederhana dan menjadi bagian kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu yang ada pergumulan. Kami berdoa kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan membebaskan dari ketakutan, kuasa Tuhan menjangkau. Kami berdoa ada seorang sahabat kami yang kakaknya mengalami tumor otak. Tuhan, dimanapun berada, darah Yesus mengalir, kuasa bilur Yesus menjamah dari ujung rambut sampai dasar telapak kaki, di bagian otak besar, otak kecil, seluruh syarafnya. Saat ini juga darah Yesus mengalir, membersihkan, tidak ada tumor otak, bersih, sembuh, be healed right now. Dan tidak perlu dioperasi, karena tangan Tuhan sudah mengoperasi. Darah Yesus sudah mengalir. Saat ini juga kekuatan iman, penghiburan, semangat, hati yang penuh dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal diberikan, dan selalu perlindungan Tuhan. Rencana-rencana apa yang menjadi rencana Tuhan itu terjadi di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini kami menghadapi jalan tertutup, kami menghadapi
Dikatakan seperti gunung-gunung pencobaan yang besar, kami tidak takut, kami maju menghadapi kenyataan karena kami punya Tuhan yang di depan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak undur, tapi kami maju bersama dengan Yesus. Setiap ikatan apapun dilepaskan dalam nama Yesus, dan biar kami hidup dalam kemerdekaan di bawah langit yang terbuka. Kami ucapkan berkat saat ini di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara buka tangan kita di hadapan Tuhan. Biar hari ini kita akhiri ibadah saat teduh berkat pagi dengan berkat anugerah Allah Engkau curahkan buat setiap kami. Kami kembali beraktivitas, kembali kepada keluarga kami, pekerjaan kami, dan setiap pelayanan kami dan seluruh rencana dalam hidup kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang berjalan di jalan yang mengagumkan bersama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus, penolong, pembebas, segalanya buat kami. We thank you Father. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, thank you untuk semua dukungannya. Ada banyak orang yang mengirimkan WhatsApp, berdoa buat kami, mendukung kami, memberikan semangat. Bahkan ada dalam doa-doa pribadi kami tidak bisa membalas. Bahkan banyak yang selalu memberi semangat, mereka diberkati. Saya pergi ke kota-kota ketika dalam pelayanan, bertemu dengan banyak keluarga demi keluarga, anak-anak muda, ibu-ibu, saudara, banyak banget. Baik waktu kemarin saya ke Amerika maupun ke kota-kota yang lain, selalu bertemu. Mereka katakan kami sering nonton di YouTube, baik berkat pagi maupun healing worship maupun revival worship, dan saya percaya tuh tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, thank you untuk sudah mendukung kami dalam segala hal, dan kami mohon juga untuk jangan lupa untuk membagikan. Kalau Anda diberkati, bagikan kepada teman, keluarga, saudara, sehingga boleh ada banyak orang lagi yang boleh dikuatkan dan dimenangkan bagi Tuhan. Dan maju terus sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. Thank you untuk subscribe, juga like, juga live chatnya, dan juga komen-komen yang di bawah yang sangat memberkati. Kalau Anda punya pengalaman, Anda ada mungkin beban doa, atau Anda mau tulis di live chat, atau Anda diberkati lewat firman, Anda pernah mengalaminya, Anda boleh ceritakan sehingga boleh menjadi berkat buat banyak orang. I see you, God bless you.